Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 190 Mei 2023? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 190 Mei 2023 menemui pembaca dengan berbagai berita perjalanan ke luar negeri, pendidikan, tokoh, pertanahan, ekonomi, sarana, penghargaan, paskah, pengangkatan, bantuan, rohani, daerah, Bona Pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu, mengatakan untuk edisi bulan Mei 2023 pihaknya menyajikan perjalanan ke benua Eropah, pelantikan rektor universitas, tokoh bicara warisan budaya, pertanahan, ekonomi, olahraga, sarana, penghargaan, paskah, pengangkatan, bantuan, rohani, daerah, Bona Pasogit, dan lainnya. Laporan utama, Nelson P. Sitompul SAMM, sang penggiat traveling asal Tanah Batak, melakukan perjalanan ke benua Eropah 2023, company trip Switzerland, Italia, berkunjung ke Nostrand, Jerman, tempat lahir Nommensen, Jungfraujoch, puncak gunung tertinggi di Swiss, Grindelwald, tempat syuting drama Korea Crash Landing on You. Trip ini berbeda karena bersama rombongan 36 orang memberikan banyak motivasi, inspirasi, dan semangat baru. Laporan khusus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Eporus HKBP, melantik Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan dan pematang siantar periode 2023-2027. UAN merupakan kebanggaan HKBP menjadi media pengabdian untuk masyarakat dan perpanjangan tangan HKBP untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menghadapi tantangan yang terus berubah sejak didirikan pada tahun 1954. Tokoh Dr. Haji Bambang Susatyo SAMBA, Ketua MPR RI, mendukung rencana pembangunan rumah Sigale-Gale di Pulau Samosir untuk destinasi objek wisata yang memberikan multiplier efek ekonomi. Pengembalian warisan budaya Nusantara yang berada di luar negeri memiliki makna penting yang mewariskan suasana kebatinan dan referensi kesejarahan, beserta akar budaya dan nilai-nilai tradisi yang menyertainya. Paskah, Pendeta Nurni M. Borusiaan, Sarjana Teologi, Pendeta Fungsionaris HKBP Sola Gracia Resort Kayu Mas, Jakarta Timur, melaksanakan ibadah pesta Paskah pertama dan buah-buah ijuk ibadah subuh dengan mengambil topik dibangkitkan bersama Kristus, Kolose 3 ayat 1 hingga 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Olahraga, Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, memotivasi atlet karate agar terus meningkatkan kemampuan sehingga menjadi pemenang di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 mendatang dengan menjadikannya sebagai gambaran Sumatera Utara bermartabat. Karate sangat identik dengan keterampilan yang cenderung insting dengan harus banyak berlatih. Sarana, Musa Rajeksya, Wakil Gubernur Sumatera Utara, meresmikan gedung olahraga dengan harapan Kabupaten Samosir melahirkan atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama kampung halaman serta nama Sumatera Utara dan Indonesia. Selain itu bisa menjadi magnet datangnya beragam kegiatan besar yang dapat mendatangkan banyak pengunjung ke Samosir. Ekonomi, Nawal Lubis, Ketua Dekranasda Sumatera Utara, mengatakan Lake Toba Fashion Week 2023 akan digelar bulan Oktober di Sipicur Geosit Peranginan Lumbang Hasudutan. Event yang pertama kali digelar di kawasan Danau Toba ini melibatkan 8 kabupaten dengan berbagai kegiatan meliputi pameran produk UMKM, fashion show, workshop bisnis to bisnis, pagelaran seni, serta workshop model, desainer, dan fotografer.
Penghargaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI meraih 3 penghargaan sekaligus Top BUMD Awards 2023 yang merupakan inovasi dalam membangun kinerja bisnis dan layanan BUMD. Penghargaan ini sebagai cambuk motivasi untuk perbaikan mutu layanan terus-menerus di mana masyarakat harus menjadi prioritas. Paskah, ribuan umat Kristen Simalungun, Pendeta Aprisyanti Saragi melaksanakan ibadah perayaan Paskah dengan Ketua Panitia Frans Hahotan Saragi di lapangan GKPS Kongsi Laita Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Hadir mantan Bupati Simalungun 2 periode, Dr. JR Saragi SHMM, dengan mengucapkan selamat merayakan Paskah bagi seluruh umat Kristiani dan menyalurkan bantuan kepada GKPS Kongsi Laita. Pendidikan Sekolah Tinggi Bibel Frau STB Laguboti, Ketua Pendeta Dr. Beni Sinaga melakukan wisuda kepada 61 orang wisudawati sarjana program studi misiologi. STB Laguboti merupakan pusat pendidikan misiologi di bawah naungan Kuria Kristen Batak Protestan dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendidikan dilaksanakan melalui kurikulum nasional resmi dikeluarkan Kementerian Agama. Pengangkatan Dr. Andus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, menyerahkan 217 SK tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS Formasi Umum 2019 dan mengambil sumpah janji PNS. Diharapkan menjadi ASN yang milenial, tidak hanya kerja keras, namun juga kerja cerdas dan kreatif dalam berinovasi dan memiliki etos kerja tinggi, sehingga menjadi pelopor yang penuh dengan kreativitas dan inovasi. Rohani Pendeta Dr. Luhut P. Kutajulu, Master Teologi, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan salib mengingatkan kita akan kasih Kristus. Salib merupakan simbol yang sangat melekat dalam kehidupan umat Kristiani. Salib juga identik dengan pengalaman penderitaan. Salib juga suatu lambang kemuliaan bagi umat beragama Kristen karena melalui salib Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Cerpen Rosdiana Hutapea Sarjana Pendidikan, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Sengat Itu Masih Tajam, bagian kedua terakhir. Dasar penulisan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah atasannya sendiri. Pesan etos Mr. Spirit Saud Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Miliki mental belajar. Tidak pernah terlalu tua untuk belajar dan tidak pernah terlalu muda untuk tahu banyak hal. Mari terus belajar untuk meningkatkan knowledge pengetahuan, skill keahlian, dan attitude sikap yang sangat signifikan meningkatkan kualitas pekerjaan. Pendidikan Hotband Lingga Master Teologi, pemerhati pendidikan Kristen, menyajikan tulisan Kekristenan Protestan merupakan bidan, bunda, dan spirit sains modern, tulisan ketiga terakhir. Sains modern timbul dan berkembang yang ditekankan oleh penulis dan pemikir besar seperti Alfred North Whitehead, seorang filsuf terkenal ahli matematika, dan J. Oppenheimer, seorang filsuf kontemporer. Demikian kami sampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 190 Mei 2023. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih.
Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.